Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metode Pengembangan Keberagaman, Bapak Dr. Suwendi MAG, rekan-rekan seperjuangan kelas D PJJ PAI S2 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nyai Raudhatul Jannah, dan rekan saya, Haflah Alfinnas. Di sini kami akan membahas tentang agama, negara, dan demokrasi. Presentasi kali ini membahas bagaimana hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia setelah era reformasi. Kita akan melihat bagaimana agama mempengaruhi politik dan begitu pun sebaliknya. Namun sebelumnya kami akan membahas tentang apa itu definisi agama, negara, dan demokrasi, kemudian peran atau hubungannya seperti apa. Metode penelitian ini yang kami pakai adalah metode kualitatif, menggunakan buku, artikel, dan berita. Kemudian kami analisis untuk melihat pola dan relasi antara agama, negara, dan politik. Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta aturan yang mengatur tata kehidupan manusia, baik dengan sesama, dengan alam, maupun dengan Tuhan. Kemudian negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan dan menyelenggarakan ketertiban. Lalu demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya, peran agama, negara, dan demokrasi. Agama, negara, dan demokrasi memiliki peran yang saling terkait dan penting dalam kehidupan masyarakat. Agama memberikan penilaian moral dan etika, negara juga memberikan keadilan dan keamanan. Nah, sedangkan demokrasi memberikan hak dan kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara agama, negara, dan demokrasi. Hubungan antara agama, negara, dan demokrasi bisa dipahami sebagai interaksi yang kompleks, di mana masing-masing memiliki peran dan pengaruh yang signifikan terhadap yang lain. Di sini agama seringkali menjadi sumber nilai moral dan spiritual yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat, termasuk dalam konteks politik dan demokrasi. Negara sebagai lembaga yang mengatur masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk dalam hal berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kemudian demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang mendorong keadilan, persamaan, dan kebebasan, namun juga dapat menjadi arena persaingan dan pertentangan ideologis yang melibatkan agama.
Hubungan agama dan demokrasi di Indonesia cukup rumit juga ya. Kadang terjadi tarik ulur antara nilai keagamaan dan prinsip demokrasi, tapi juga bisa saling mendukung. Misalnya organisasi keagamaan bisa memperkuat demokrasi jikalau mengajarkan toleransi. Namun sayangnya agama juga sering dipakai sebagai alat politik. Isu-isu keagamaan dimanfaatkan untuk menarik dukungan dalam pemilu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan pembahasan slide kelima, hasil transformasi relasi dan negara. Bahwa ada beberapa poin. Yang pertama, era reformasi, di mana ekspresi keagamaan lebih bebas, muncul organisasi baru. Kemudian yang kedua, ada polarisasi politik, yaitu identitas agama kuat dalam konsentrasi elektoral. Kemudian yang ketiga, ada peran negara, di mana kontrol ortodoksi dan akomodasi aspirasi keagamaan. Selanjutnya, manifestasi nilai keagamaan dalam kebijakan publik, di mana legislasi konservatif atau integrasi nilai agama dalam RUU dan peraturan daerah. Kemudian ada ekonomi spiritual, pengembangan ekonomi syariah dan pariwisata halal. Selanjutnya regulasi moralitas, pengaturan perilaku publik berbasis nilai keagamaan. Selanjutnya pendidikan, penguatan muatan keagamaan dalam kurikulum nasional. Dalam transformasi komunitas keagamaan sebagai aktor politik, di mana satu, pluralisasi otoritas, yaitu fragmentasi dan diversifikasi strategi politik. Kemudian ada gerakan sivil Islam, agenda reformasi sosial politik berbasis nilai Islam progresif. Kemudian yang ketiga, advokasi kebijakan, pengaruh aktif dalam isu pendidikan, ekonomi, dan moralitas. Yang keempat, interaksi transisional, jaringan global mempengaruhi politik keagamaan domestik. Pada akhirnya, kesimpulan, satu, agama, negara, dan demokrasi memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Negara perlu menjamin kebebasan beragama, sementara agama dapat memberikan nilai-nilai moral dan sosial yang mendukung demokrasi. Demokrasi dengan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan kebebasan dapat menjadi landasan bagi masyarakat yang pluralistik dan toleran, termasuk dalam hal agama. Hubungan antara agama, negara, dan demokrasi adalah dinamis dan kompleks. Keduanya dapat saling mendukung dan memperkaya satu sama lain. Negara yang demokratis memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama, sementara agama dapat menjadi sumber nilai moral dan sosial yang mendukung demokrasi itu sendiri. Kemudian yang paling penting, yaitu penting bagi masyarakat untuk terus menjaga dialog dan toleransi antar agama, berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara yang demokrasi. Mungkinan itu aja. Terima kasih.